Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, sudah lama tidak membahas bab salat. Kebetulan saat ini tema yang akan kita bahas adalah berisyarat pada duduk tasyahud. Sebelumnya sudah kita bahas tentang cara duduk tasyahud. Cara duduk antara dua sujud. Cara duduk tasyahud awal sama dengan cara duduk antara dua sujud, yaitu duduk iftirash. Nah, gitu ya. Duduk pada tasyahud awal dengan duduk tasyahud dengan duduk antara dua sujud. Namanya duduk jalsatul iftirash. Jalsatul iftirash. Asal iftirash itu adalah menjadikan kaki sebelah kiri sebagai hamparan untuk duduk. Menjadikan kaki sebelah kiri sebagai hamparan untuk duduk. Makanya dilipat lalu diduduki. Tah eta iftirash teh. Kaki sebelah kiri dihamparkan dan diduduki. Namanya duduk iftirash. Apa bedanya dengan duduk tawarruk? Tawarruk itu artinya mengedepankan kaki kiri sehingga disimpan di bawah tengah betis. Mengedepankan kaki kiri, gitu kan? Kaki kiri dikedepankan, lalu disimpan di tengah-tengah di bawah betis. Adapun kaki kanan dan kaki kanan baik pada duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, pada duduk antara dua sujud kaki kanan sama. Namanya wanasobal yumna, menancapkan kaki. Makanya Bapak Ibu kalau yang tidak biasa harus dilatih. Harus dilatih. Si kaki kanan itu harus nancap. Diusahakan jari-jarinya menghadap ke kiblat. Kadang-kadang kan yang kalau tidak biasa aduh eta teh mani rengkangnya. Kalau sudah ke belakang mah sudah penyakitnya parah. Saya sering melihat baik bapak ataupun ibu ketika duduk, baik duduk tasyahud awal, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, semua kaki kanannya itu ke belakang. Itu sudah parah penyakitnya berarti. Karena harus nancep, berdiri tegak, lalu jari-jarinya dihadapkan ke kiblat. Kuda anu naiknya, sok naik atuh. Nih, sok silakan. Ike mejana kuat entu. Siapnya? Sok. Naik. Nah, kaki kanan. Nah, ini diusahakan begini. Bisa dilihat Bapak Ibu. Menancap diusahakan. Nah, ini duduk tasyahud awal, ini yang disebut iftirash. Kaki kiri menghampar. Jadi iftirash itu menjadikan kaki kiri sebagai hamparan untuk duduk, summa jalasa 'alaiha, duduk di sini. Berbeda dengan duduk tawarruk. Coba. Nah. Duduk tawarruk itu kaki kiri dikedepankan lalu disimpan di tengah di bawah betis. Sekarang ada duduk iq'a, jangan dulu turun, sabar. Duduk iq'a itu ada dua. Ada duduk iq'a yang dilarang, asalnya duduk iq'a dilarang. Apa duduk iq'a? Duduk iq'a itu cara duduk anjing. Coba ini, tangannya gini. Nah, ini bisa ke belakang dua-duanya, maju dikit bisa, bisi gebis. Nah,
tangannya di bawah. Nah, ini duduk iqa. Asalnya begini dilarang. Disebutnya iqa'il kalbi. Rasulullah melarang duduk iqa dengan cara duduk iqa anjing, gogog, dedog, al-kalbu. Nah begini. Jadi ini yang penting pakainya begini, tangannya begini. Tapi ketika kalau sudah Ibnu Umar duduk seperti ini, ya, tapi tangannya biasa di atas paha di ujung. Jadi kalau Bapak Ibu yang kiri itu nanti di ujung paha, lututnya harus kena sedikit. Fakhidhihi wa rukbatihi. Jadi jangan di tengah di sini, tapi di ujung, sehingga si jari-jari ada yang kena ke lutut. Nah, ada yang kena ke lutut. Karena disebut hadisnya fakhidhihi wa rukbatihi, di atas paha dan lutut, sehingga si tangan ini di atas ujung paha, lalu jari-jarinya kena ke lutut. Jangan di tengah begini, tapi di ujung. Terus ayat kedua, bisa tuh Ustaz? Bukan, keluar dua-duanya, duduk di meja. Nah, ini juga dilarang. Tangannya ke bawah, duduk iqa. Adapun ketika situasi dan kondisi badan sudah tidak mendukung, Ibnu Umar duduk iqa, tapi kayak tadi Ustaz, ini diduduki dua-duanya. Nah, duduk iqa Ibnu Umar. Ada teman lainnya, sahabat lain, kenapa? Ini kan dilarang. Ini cara duduk yang tidak boleh dan jangan diikuti. Tapi saya sudah tidak bisa cara duduk yang lain, bisanya begini. Berarti sudah kakinya bermasalah. Adapun Bapak Ibu yang kakinya sudah bermasalah, terserah Anda. Iya, bagaimana? Cekap ulasan. Gitu ya. Kalau di pengajian-pengajian biasa langsung biasa ada pertanyaan, biasanya begitu. Kalau sekarang terima kasih tidak ada pertanyaan. Itu. Jadi tadi yang dihamparkan diduduki namanya iftirosh. Yang kedua tadi yang dilarang duduk apa? Jalsatul iqa. Jalsatu iqa'il gitu. Kalbi. Ini yang dilarang tadi. Saya tidak akan terangkan lagi karena barusan sudah. Yaitu yang tangan tidak disimpan di atas paha. Lalu kakinya ke belakang dua-duanya. Kakinya ke belakang dua-duanya, Pak. Jadi kalau mau duduk iqa, boleh kakinya dua ke belakang, tapi berarti Anda memang sudah bermasalah. Kertas babunya. Yang satu lagi adalah jalsatu baina sajdatain. Ini ringkasan saja. Baina sajdatain. Duduk antara dua sujud. Satu lagi apa? Jalsatu tawarruk. Nah gitu. Jalsatu tawarruk. Jadi cuma ada 4. Nanti ada dilarang. Dilarang ini. Gitu. Tetapi kalau memang kondisinya sudah menuntut dan tidak bisa, itu namanya apa boleh buat. Gitu ya. Dah, kalau kita tema hari ini apa? Isyarat. Kerangka berpikirnya begini, Pak. Hadis tentang isyarat di mana tangan dan posisi tangan ada 4 tahapan. 4 macam dan 4 tahapan hadis. Yang pertama hadisnya nanti nomor 1, Ibnu Umar menerangkan. Rasulullah duduk pada tasyahud. Beliau menyimpan tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri. Kebayang, Pak? Sudah kebayang, Bu? Tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Wa asyara bisababatihi, lalu beliau berisyaratnya artinya menunjuk. Simpan, tunjuk.
tanpa ada apa-apa. Simpan, tunjuk. Kayak ngepel, kayak belum. Itu hadis pertama. Jadi kalau ada orang yang duduk pada tasyahud, baik awal maupun akhir, gitu kan? Lalu mereka begini Pak, langsung saja diangkat telunjuknya. Jadi kalau anggap ini paha saya gitu kan, simpan, langsung telunjuk diangkat. Begini saja sepanjang sholat sampai salam. Itu ada hadisnya. Gitu kan? Bahkan hadis yang umum mengatakan tidak ditempatkan di mana-mana. Sehingga jangan kaget kalau Bapak Ibu, apalagi di Mekah nanti ada begitu tahiyat tangannya begini Pak. Seperti duduk iqaah tadi. Kenapa? Mana katanya hadisnya? Wajar kalau orang begitu berarti dia belum bertemu dengan hadisnya. Kita juga sama Pak. Bisa dipahami ya? Kalau kita bertemu dengan hadis ini tapi tidak bertemu dengan hadis yang lain, ya kita akan pikirnya hadis ini saja kan? Begitu juga ketika orang menemukan hadis yang Rasulullah hadis itu hanya menerangkan posisi kakinya saja tanpa disertai dengan tangan bagaimana. Bisa dipaham Pak? Jadi yang pertama hadis kalau kita urut tidak jelas karena tidak diterangkan posisi tangan. Yang pertama. Jadi kalau ada orang praktek seperti duduk iqaah tadi, memang ada hadisnya. Berarti mereka pegang hadis ini. Yang kedua, hadis dari Ibnu Umar. Yaitu yang hanya menerangkan tentang menyimpan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Lalu berisyarat dengan telunjuk, sok praktekeun. Jadi bukan berisyarat. Isyarat itu bukan begini Pak. Ini bukan berisyarat. Berisyarat itu menunjuk di mana rumahmu, di situ. Itu isyarat. Asyara berisyarat artinya bisa babatihi, menunjuk. Tidak ada hadisnya. Coba kita lihat dulu. Hadis yang pertama, pelan-pelan saja. Kenapa? Karena kita masuk ke dalam satu bab yang perbedaan pendapatnya luar biasa. Termasuk nanti yang sangat kritis dan jelimet itu tentang sahih dhaifnya Pak. Tapi insya Allah kalau di sini saya ringkas saja dengan cara yang menurut saya mudah dipahami. Bisi lieur. Nah, cenah ngaji ka Ustaz Wawan mah lieur, padahal pan timah kana geus lalieur. Dari rumah saja sudah pusing. Makanya saya tidak akan nambah-nambah yang memusingkan. Jadi yang pertama Pak, faida jalasa fir raq'ataini. Apabila beliau Nabi duduk pada 2 rakaat, jalasa ala rijlihil yusra. Beliau duduk di kaki sebelah kiri. Berarti namanya duduk iftirash. Oke Pak? Kaki kiri dihamparkan lalu diduduki. Hadis ini menerangkan apabila duduk pada 2 rakaat, jalasa ala rijlihil yusra. Beliau duduk pada kaki sebelah kiri. Dengan nama lain disebut iftarosha rijlahul yusra. Jadi kata-kata iftirosh diambil dari iftarosha, menghamparkan rijlahu kakinya al yusra sebelah kiri, wa jalasa alaiha, dan duduk pada kaki sebelah kiri itu disebutlah duduk iftirosh. Nah, wa nasobal yumna, semua hadis duduk tasyahud awal, duduk antara 2 sujud, dan duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir. Kalau sebelah kanan kaki mas sama, selalu wa nasobal yumna, kaki kanan ditancapkan. Nah, faida jalasa fir raqatil akhirah, apabila beliau duduk pada rakaat akhir, qaddama, mengedepankan. Ya kan? Kaki kiri dipajukan ke depan. Qaddama rijlahul yusra, mengedepankan kaki sebelah kiri, wa nasobal ukhra, ukhra yang kanan lalu
ditancap sama, Pak. Kalau duduk kalau kaki sebelah kanan mau duduk antara dua sujud, mau duduk tasyahud awal, mau duduk tasyahud akhir, nancep. Jari-jari ke depan. Jari-jari usahakan ke depan. Oh, itu saya mah susah belajar. Tapi sakit, ya terserah Anda. Berarti Anda punya uzur. Ya kan? Ada halangan. Kalau penghalangnya tidak ada juga kewajibannya. Itu Pak, nanti khusus saya juga santri sedang nyusun buletin tentang rukhsah. Karena ternyata rukhsah itu luas. Luas sekali masalah rukhsah. Ya, santri sedang menyusun karena setiap hari Rabu itu khusus pelajaran tentang turukul istinbat. Ayatnya boleh jadi kita tahu, hadisnya boleh jadi kita sudah tahu, tapi metodologi memahamkannya seperti apa? Itulah turukul istinbat. Setiap ada paham harus ada kaidah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa sagawaya. Namanya turukul istinbat atau metodologi istinbatul ahkam. Itu yang pertama. Coba Bapak Ibu perhatikan hadis pertama, ada tentang tangan? Ada tentang tangan tidak? Kan tidak ada, hanya sampai kemudian waqa'ada, lalu beliau duduk ala maq'adatihi, di tempat duduknya. Begitulah tawarruk. Kaki kiri ditarik ke depan, akhirnya duduk di tempat duduk, bukan duduk di atas kaki kiri. Namanya tawarruk. Ieu tasyahud akhir. Ini tasyahud awal dan duduk antara dua sujud. Nih sama ini kan? Sama. Kalau kaki kanan mau ini sama. Kaki kanan nancap jari-jarinya, usahakan menghadap ke kiblat. Adapun ini adalah duduk yang dilarang. Yaitu duduk dengan menghamparkan kaki kiri ke belakang dua-duanya lalu diduduki, Pak. Dilarang. Tapi kalau sudah diperlukan karena kondisinya seperti itu, gak bisa nilap, gak bisa ke depan, gak bisa semua duduk begini caranya, silahkan. Selanjutnya terserah Anda. Eta mah bab disebutna teh mangga rarasakeun. Silahkan saja. Gimana rasanya? Kenapa? Karena tidak boleh kita sholat tapi tidak tumaninah. Sedangkan kan kalau kondisi badan nanti setumaninahnya. Gitu Pak. Ada kata satumaninahna sewang-sewangan. Kalau bahasa Indonesianya setumaninahnya masing. Nah, ada Bapak Ibu tentang tangan hadis pertama. Hanya kaki kiri. Kalau tasyahud awal dihamparkan diduduki, kaki kanan nancap. Kalau tasyahud akhir, kaki kiri ditarik ke depan, simpan di bawah betis, kaki kanan nancap. Tangannya mana? Enggak ada. Ketika orang hanya baca hadis ini, kira-kira bagaimana prakteknya? Ya begitu saja. Dan sampai hari ini ada yang mempraktekkan demikian. Baik duduk tasyahud awal, duduk antara sujud, duduk akhir, duduk saja begini Pak. Gitu kan cara ini? Tanpa ada tangan di mana wae kumamanehna. Karena katanya menurut hadis ini tidak ada keterangan di mana tangan diposisikan. Ketika tidak ada, kembali ke asal. Anu tadi teh sambil duduk, gitu kan? Akhirnya sampai kepada yang dilarang. Karena praktek tangan tidak diletakkan di paha dan digantung begini, itu duduk yang dilarang. Akhirnya begitu. Dari mana kita tahu? Karena kita sudah baca hadis lah. Hartos Bapak Ibu ya, begitulah tahapan ulama pun menemukan hadis. Kadang-kadang menemukan ini dulu, ini terlihat nanti al-fiqh ala madzahibil arba'ah. Contohnya ketika ada perbandingan fikih imam yang madhabnya paling besar. Itu kan Hanafiyah atau Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Dan ini adalah menjadi madhab yang terbesar dari dulu sampai hari ini. Yang lain-lain madhab ratusan, tapi tidak sebanyak ini pengikutnya, istilahnya begitu kan. Nah saya sangat suka untuk membanding-bandingkan. Kenapa? Kadang-kadang pantas berbeda tuh. Kenapa? Karena hadis ini adanya di Madinah, kurang nyebar ke tempat lain. Bisa Pak.
Seperti tentang saum Syawal contohnya. Orang Madinah sendiri tidak tahu saum Syawal. Bahkan Imam Malik ditanya, bagaimana Tuan Guru tentang saum Syawal? Bid'ah. Bid'ah kan Pak, kenapa? Tidak ada. Kata Imam Malik, Madinah itu pusat ilmu. Masa tidak tahu semuanya ulama? Padahal ternyata ketika Nabi mengerjakannya, diketahui oleh sahabat-sahabat, yang sahabat-sahabat itu dibawa oleh Umar bin Khattab pergi ke Syam. Dari sanalah mulai nyebar hadis, sehingga rawi-rawinya Syamiyin yang tinggal di Syam. Ketika ditanya Imam Malik, hadis ini belum sampai ke Madinah, nya ngabidahkeun atuh. Kalau kita mah sudah zaman sekarang adalah zaman referensi. Ayeuna mah hayang nyaho naon kari daek henteu. Mau tidak, ada waktu tidak, mengerti tidak, begitu Pak. Ada yang rajin tapi belet, hese ngerti-ngerti. Ada yang pinter tapi kedul, gawe-gawe Pak. Dan seterusnya. Hadis pertama. Jadi tidak ada menerangkan tentang posisi tangan. Hadis kedua. An Ibni Umar qala, dari Ibnu Umar yang berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi shalah. Ini dia. Ini yang disebut dengan hadis umum, Pak. Coba kata-katanya. Idza jalasa fi shalah. Apabila duduk pada salat. Salat wajib, salat sunat. Coba, apabila Nabi duduk pada sholat, sholat wajib, sholat sunat. Ya wajib asub, sunat asub. Sebab kalau menyebut sholat wajib sudah harus mana dalilnya. Kalau sholat sunat, sepanjang belum ada pembatas, berarti semua sholat bila Nabi duduk pada sholat apapun gitu, Pak. Ngaranna ge ya tidak sholat, Pak, ya kan? Nah, gitu makanya ini hadis disebut umum. Bagaimana prakteknya bila Nabi duduk pada sholat? Sholat apa? Sholat wajib, sholat sunat. Tasyahud awal atau tasyahud akhir? Coba, apabila Nabi duduk pada sholat, tasyahud awal, tasyahud akhir? Tasyahud awal, tasyahud akhir. Kalau duduk antara dua sujud masuk? Duduk antara dua sujud masuk enggak oleh jalasa fi sholat? Apabila duduk pada sholat, ini masuk tidak? Masuk. Kalau ini masuk tidak? Ya masuk, karena belum ada pembatas. Terus Bapak Ibu, bila orang menemukan hadis ini, belum menemukan hadis lain, pasti prakteknya begini. Coba kita perhatikan. Idza jalasa fi shalah wada'a yadaihi, beliau meletakkan kedua tangannya ala rukbataihi, di atas kedua lututnya. Ya kan? Bila beliau duduk pada sholat, beliau menyimpan kedua tangannya pada kedua lutut. Duduk, bisa dipaham, Pak? Tinggal begitu kan? Coba kamu duduk. Simpan tangan kananmu, kedua tanganmu di kedua lututmu. Sudah orang paham. Mau gitu kan, mau lah liurnya. Ini biasa we. Nah. Warafa'u subahu. Setelah disimpan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, beliau mengangkat telunjuknya, alias isyaratnya, Pak. Cung. Nah, bahasa Indonesia cung naon, Pak? Cung. Tah eta disebut gerakan secung. Bapak Ibu pernah orang yang melihat praktek begitu? Simpan tangan kanan, paha kanan, tangan kiri, paha kiri, langsung saja menunjuk begini, Pak. Pernah melihat? Saya sering. Jadi jangan, kamu bid'ah, enggak ada hadisnya. Siapa bilang ini hadisnya? Jadi tidak sesederhana itu, Pak. Ini hadisnya. Sahih ente. Sahih, Pak.
Sahih. Mun teu sahih mah leuheung nya. Kemudian coba, ini Sahih Muslim ini dan lain-lain. Banyak mohonnya sampai belasan. Kita baca lagi. Wa rafa usbahu, simpan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, lalu langsung berisyarat, Jadi tidak ada begini-begini, Pak. Ya kan? Set, let gitu tah gitu tah. Set. Terus al-yumna yang kanan, alati talib ibham yang berdampingan dengan ibu jari. Set. Nu mana cenah curug teh? Eta nu deket jempol gitu, Pak. Bisi aya nu curug nanti di tengah-tengah. Pada abiha, terus selama berdoa. Ini hadisnya, Pak. Jadi sudah berapa cara tah dengan ini? Sudah 2. Yang pertama, tidak ada keterangan penempatan tangan, ya kan? Yang kedua, ada. Tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Lalu langsung nunjuk alias berisyarat. Ulah disangka teh dalilna. Jadi kalau kita mau menyalahkan, ya harus siapkan dulu. Ilmunya disiapkan dulu. Bisi engke itu lebih ngerti batan orang nu bareureum, Pak. Oh gitunya gitu. Tuh, tadi rek nyalahkeun, ayeuna jadi kitu. Tepung batu balik teh kieu. Makanya harus disiapkan. Wa yadahul yusra, sementara tangan kirinya ala rukbatihi, di atas lututnya, basitoha alaiha, dihamparkan. Tuh, kan nambahan daripada hadis yang pertama. Hadis yang pertama tanpa keterangan memposisikan tangan. Hadis kedua lebih baik, lebih lengkap. Jadi pengamatannya lebih lengkap, yaitu set langsung isyarat. Ini sudah lebih lengkap dibanding yang pertama. Tapi apakah kita cukup puas? Kalau memang tidak ada hadis lain, mau apa lagi? Itulah cara sholat Nabi. Hartos, Bapak Ibu, hartos. Wa fi lafdhin, pada lafal lainnya, kana idza jalasa fi shalah, apabila Nabi duduk pada sholat, wa doa kaffahul yumna ala fakhidhil yumna, beliau menempatkan tangan kanan di atas paha kanannya, wa qabada, lalu mengepalkan. Tuh, Pak. Lalu mengepalkan. Lebih lengkap dari yang tadi ya? Bukan lebih lengkap, tambahan pekerjaannya, gitu kan? Yang pertama tanpa penjelasan posisi tangan. Yang kedua, tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, langsung berisyarat. Nah, bukan begini, belum. Kalau hadis kedua begini, jangan ada kepalan. Hadis ketiga lebih lengkap lagi, wa qabada, mengepalkan. Tuh, tambahan deh, Pak. Set. Kalau tadi langsung begini kan, kalau sekarang set, kepalkan dulu, Pak. Mengepalkan. Asabi'ahu, seluruh jari-jarinya kullaha. Nabi mengepalkan jari-jarinya kullaha, seluruhnya. Bapak Ibu merep, sok simpen. Tangan kiri di atas tangan kiri, tangan kanan di atas tangan kanan. Merep itu mengepal. Begitu dulu. Instruksinya baru sampai di situ penjelasannya. Apakah sampai di situ? Wa asyara bi usbuhi, lalu menunjuk dengan telunjuknya. Sok nunjuk. Set kepalkan, nunjuk. Tuh. Set at-tahiyatu lillah wassalawat. Ini mayoritas. Kenapa mayoritas? Ini hadis riwayat siapa, Pak? Ustaz Ahmad bin Hambal, Sahih Muslim, dan lain-lain. Ada keterangan menggerak-gerakan? Ya tidak. Jadi orang yang mengamalkan set dikepalkan begini dari awal sampai akhir, ya ini hadisnya. Jangan dibilang tidak ada. Sampai yang begini saja tadi ada kan hadisnya. Menyimpan begini, ngacung langsung tanpa dikepalan, ada? Ternyata ada keterangan yang lebih lengkap lagi.
Set dikepalkan menunjuk. Kalau hanya ada 3 hadis ini, Bapak mau mengamalkan yang mana? Yang mana Pak? Ya pasti numpang kuplit. Nah tuh, ya kan? Bisa dipaham Pak? Kenapa? Karena ini namanya ziyadatul ilmi. Tambahan ilmu, tambahan pengetahuan. Hasil potret yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang menyaksikan praktek sholat Nabi. Jadi kalau ada sahabat mengatakan Nabi sholat cara dulunya begini tanpa tangan, memang dia hanya menerangkan kaki. Perhatiannya sedang kepada kaki, sehingga yang tangan tidak dijelaskan. Karena tidak ada penjelasan, ya kita tidak bisa kemana-mana Pak. Ternyata ada sahabat Ibnu Umar lebih fokus, sehingga kelihatan oleh Ibnu Umar ternyata tangan ditempatkan. Set ditambah dengan langsung nunjuknya disebut. Kan lebih lengkap daripada yang tadi. Tapi begitu hadis Muslim lainnya mengatakan set kepalkan. Jadi Ibnu Umar melihat Nabi sedang mengepalkan kan? Ibnu Umar itu siapa? Masih Ibnu Umar. Lalu set menunjuk. Dia Pak, at-tahiyatulillah sampai assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Hadisnya sahih kuat. Tidak bisa diganggu gugat. Kecuali kalau nanti ada lafalnya sama dengan Imam Muslim yang ini Pak, Ahmad dan lain-lain, cuma ada tambahan. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, At-Tabrani dan lain-lain. Dari yang tadi set mengepalkan, menunjukkan ada tambahan kata-kata. Wala yuharrikuha. Yuharrikuha. Dan Nabi tidak menggerak-gerakkannya. Ini mantap. Tidak ada keraguan dari aspek dohir jelas. Jadi menurut Ibnu Umar ada lanjutan dari menyimpan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, mengepalkan, berisyarat dan tidak menggerak-gerakkannya. Itu namanya ziyadah. Apa ziyadah Bapak Ibu? Tambahan. Ini adalah ziyadah. Ziyadatun tambahan. Isyarat nunjuk tidak digerak-gerakan, tidak gerak-gerakannya tambahan. Tinggal apakah ini sahih atau dhaif. Ternyata ini adalah dhaif. Tambahan kata-kata tidak menggerak-gerakannya, yang ada itu tidak ada keterangan menggerak-gerakan benar. Hati-hati Bapak Ibu ya. Tidak ada keterangan menggerak-gerakan dalam hadis Muslim benar, karena hanya sampai dikepalkan isyarat. Cuma kalau ditambah dan tidak menggerak-gerakannya dhaif. Karena ada rawi namanya Muhammad bin Ajlan. Ziyadah dari Muhammad ibnu Ajlan. Muhammad ibnu Ajlan. Oleh para ahli termasuk ada Yahya bin Ma'in dan lain-lain mengatakan ikhtalato fi akhiri umrihi. Dia ulama hebat. Ulama-ulama mengatakan wa kana thiqatan, dia rawi yang thiqah, tinggal di Basrah, lalu pindahlah ke Baghdad. Di Baghdad mulai pikun. Sampai Imam Ahmad mengatakan, Yahya bin Ma'in mengatakan, jangan datang kepada Muhammad bin Ajlan setelah di Baghdad, karena dia sudah pabelit waktu meriwayatkan hadis. Sampai lahirlah kata-kata wala yuharrikuha. Berarti tambahan wala yuharrikuha dari rawi yang sudah Kembali saja ke asal. Yang sahihnya saja dalam Muslim, yaitu tidak ada keterangan menggerak-gerakkan. Itu mah benar Pak. Bisa dipaham ya? Hati-hati saja. Tangan kanan di tangan kanan, tangan kiri di atas paha kiri, dikepalkan lalu berisyarat. Sahih sampai di situ sahih. Tapi kalau ditambah dengan dan tidak menggerak-gerakkan, tambahannya ini yang dhaif. Nah, itu Bapak Ibu. Sok ngaharulang heula. Ini teh sudah saya permudah lah.
Perdebatan ulamanya saya tidak sebutkan. Gitu Pak. Tapi kalau penasaran, singkat-singkat saja ada di buku saya cara sholat Nabi. Bapak Ibu sudah punya belum? Sudah punya belum? Terus dibaca acan. Ieu teh nu can boga, can maca. Nu geus boga, can dibaca. Gitu. Jadi nu can meuli. Nah, jadi Bapak Ibu bisa paham kalau ada orang yang kepalkan at-tahiyatu lillahi wa ada dalilnya tidak? Sahih tidak? Ya sahih. Lalu ada orang tanpa dikepalkan. Ada dalilnya tidak? Sahih. Mau disalahkan? Tidak bisa. Sakitu. Ngahulang heula ngahulang heula. Aduh aing tiba heula nepi ka batur. Mun kunaon cenah curug teh? Bareuh cenah sok kali sampai dibantuan. Bakat teh kieu. Teh waktu urang kitu teh ngarti henteu itu masalahnya. Boleh saja, cuma masalahnya mengerti tidak gitu. Jadi kalau mengerjakan itu lebih baik kalau kita mengerti itu saja. Itu saja kepentingan saya itu begitu. Supaya nanti kalau orang begini, saya tahu ilmunya dan dia bisa mempertahankan. Ini dalilnya, pahamnya begini. Yang penting pakai turukul istinbat. Karena cara memahami Quran hadis teh ada cara yang diakui. Jangan sakarap ingsun. Ya, sakarap dewe gitu. Jadi jangan semaunya saja. Hadis keempat. Jadi sudah ada berapa praktek, Pak? 3 praktek. Kalau Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu hadis pertama tidak menjelaskan di mana tangan, ya kan? Hadis kedua dua-duanya menghafal di syarat. Hadis ketiga ditambah set dikepalkan. Kalau Bapak Ibu mau mengamalkan mau yang mana? Di antara 3 hadis dulu. Pasti yang ketiga kan? Tuh. Kenapa? Karena itulah hadis yang paling lengkap, yang lebih lengkap. Benar Pak, cara berpikirnya sohi. Ini begini, hanya sampai di situ. Oh ini ada tambahannya. Ya itu tambahannya dipakai kan sohi. Makanya kalau ditanya antara hadis 1, 2, dan 3, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Ya yang 3 karena itu paling lengkap. Very good, very well Pak. Itu budak bergud tapi terewel. Tah. Hadis nomor 4. An Abdur Razzaq Ahmad bin Hambal, ini riwayatnya banyak Pak. Ahmad bin Hambal, Abdur Razzaq, kemudian hampir semuanya An-Nasai, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah, At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan lain-lain. Ini rawinya, mukhorinya banyak. Cuman rawi manapun selalu melalui seorang rawi yang sama. Namanya Zaidah Ibnu Qudamah. Zaidah Ibnu Qudamah. Mau riwayat Ahmad pasti melalui ini. Mau riwayat Al-Baihaqi, gurunya beda gurunya. Ujung-ujungnya ke sini. Dari sini nanti ke namanya Asim bin Kulaib. Asim bin Kulaib ujung-ujungnya ke Wa'il bin Hujr. Semuanya berasal dari Wa'il bin Hujr. Kalau ini yang tadi wala yuharikuha tambahan ini yang dhaif ini ya sumbernya dari Abdullah bin Az-Zubair. Ceritakan kepada anaknya gitu kan? Dan seterusnya. Melalui siapa tadi? Muhammad bin Ajlan. Tata lamun jeung santri mah digambar Pak. Pamanya ada 11 mukhorid, berarti ada di 11 kitab. Kan gurunya suka beda-beda Pak. Terus mulai sama. Ternyata selalu melalui ini Zaidah bin Qudamah. Insya Allah kalau ini mah tidak ada masalah. Siqah. Ya. Nanti yang ada permasalahan itu khusus tentang seorang rawi namanya gurunya ini ke atasnya Pak, dari Zaidah bin Qudamah Asim bin Kulaib. Udah khusus saja, tapi ujung-ujungnya dia itu adalah siqah.
Sikoh itu artinya kredibel, berkapasitas, berkapabilitas, dapat dipercaya, tidak lupa, tidak bohong, tidak salah. Sikoh namanya. Tidak bohong, tidak lupa, tidak salah. Tidak bohong waktu meriwayatkannya, tidak lupa, ingat saat menerima, saat menyampaikan, kan gitu ya. Disebut dobtul sodrin. Yang terakhir adalah tidak salah. Karena kadang-kadang ada orang yang kedengarannya begini, disampaikannya jadi beda. Nah, gitu. Dia tidak lupa, dia tidak bohong, tetapi salah, bisa salah dengar, gitu kan, dan lain-lain. Sedangkan rawi sikoh harus bebas dari kemungkinan salah, kemungkinan lupa, kemungkinan bohong. Tah lamun kitu, urang jadi rawi kira-kira sahih dhaif. Lamun kudu kitu syarat sikoh Pak, sahihnya hadis, kira-kira lamun urang ngariwayatkeun hadis sahih dhaif. Aya nu sahih teh aya? Nya aya atuh. Aya mah nya we sakali-kali mah. Sikoh banyak dhaif terus coba. Coba hadisnya. An Asyib bin Kulayb, an abihi, an Wa'il bin Hujrin, ya kan? Qala ramaktun nabiyya sallallahu saya terus menerus menemani Nabi. Romaktu ya, bukan romako, Pak. Romako mah romaja kolot. Romaktu saya menemani Nabi. Farofa'a yadaihi fi sholat, beliau mengangkat tangannya pada sholat hina kabbaro, pada saat takbiratul, itu maksudnya. Tumma hina kabbaro, kemudian ketika bertakbir, tumma idza qala sami'allahu liman hamidah, mengangkat tangan lagi. Tumma jalasa faftarasha rijlahul yusra, duduk antara dua sujud dan seterusnya. Kemudian wadra'ihil yumna ala fakhidil yumna wa syara bi sababatihi. Beliau berisyarat dengan telunjuknya, sama dengan tadi sama. Jadi dikepalkan lalu menunjuk, sama dengan hadis yang Imam Muslim. Wa wada'a li bahama halaqobiha, menyimpan. Ini Pak, ini beli bedetil Pak. Jadi antara jari tengah dengan jempol itu membuat lingkaran, halaqo. Nah gini. Jadi ini mengepal dulu begini, lalu dibuka, dibikin lingkaran. Tuh, ini Pak, dikepalkan dulu semuanya, lalu dibikin lingkaran. Ini yang disebut dengan angka 35. Khamsa salasin, ya kan? 5, 30. Ini dianggap angka 3, ini 5. Tuh, jadi dia lebih detail lagi Pak. Bukan dikepalkan begini, tapi ternyata dikepalkan, dibuat lingkaran. Gini Pak. Nah, gitu. Atas praktek atas. Udah Bu, bisa begini bisa. Ini lingkaran-lingkaran sehat. Sebab nu baruh mah pan kieu we pambruk. Ku jempol kata-kata curungna nuju baruh. Nah. Kemudian alal wusta wa qabado syairi asubihi, sama gitu kan? Nah, itu sudah lebih tambahan lagi. Ya kan? Ada tambahan lagi ada? Bukan cuma dikepalkan. Jadi hadis pertama tidak ada penjelasan. Hadis kedua simpan-simpan isyarat. Hadis ketiga simpan-simpan kepalkan isyarat. Hadis keempat simpan-simpan kepalkan, dibuka yang tengah dulu, dibikin lingkaran. Lalu isyarat. Ada menggerak-gerakan? Belum. Terakhir. Oh, terakhir. Jadi Bapak Ibu mau mengamalkan dari 4 yang tadi, yang mana? Yang 4, karena lumayan. Daripada begini, ternyata Wa'il bin Hujr lebih cek bahasa Sunda mah langkung tangat deui. Dah, bahasa Sunda Pak. Ternyata beliau lebih seksama lagi. Bukan hanya, kalau secara global mungkin Nabi mengepalkan tangannya. Kadang-kadang yang namanya mau menceritakan seseorang yang sedang mengerjakan sholat, saya pengamat, memperhatikan, kan itu tergantung angle. Doh, sanes angel mah sare deui Pak. Angle. Di mana saya posisinya? Ketika orang di belakang, bisa jadi yang dilihat hanya kakinya. Jadi terangkan kakinya Pak. Tangannya di mana? Gak berani karena dia tidak kelihatan. Kan bisa begitu. Bisa begitu kemungkinannya. Berarti ia mah benar-benar mengamati kakinya, tangannya, simpannya, dikepalkannya ada, bikin lingkarannya ada. Itu Pak, hadis nomor 5.
an Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu. Dari Wa'il bin Hujr, semoga Allah meridhoinya. Sama dengan di atas Wa'il bin Hujr, Pak. Jadi hadis ini masih sahabat yang sama bercerita. Annahu qala, bahwa beliau berkata, fi sifati Rasulillah SAW, tentang tata cara sholat Rasulullah SAW. Tsumma qa'ada, beliau duduk, faftarasha rijlal yusra, beliau menghamparkan kaki sebelah kiri, wa wada'a kafahul yumna ayusra ala fakhidhihi, menyimpan tangan kiri di sebelah kaki pahanya. Warukbatihi, makanya saya katakan di ujung paha kena ke lutut ini. Fakhid, ada hadis yang menyebut rukbatihi, lututnya saja. Ada hadis yang menyebut fakhidhihi, pahanya saja. Hadis ini digabungkan paha dan lutut, sehingga tangan itu di ujung paha, yang kiri itu, yang kiri Pak, di ujung paha, jari-jarinya kena ke tuh. Detil, ini mah super duper detil. Ini yang super detil. Wa ja'ala hadda mirfaqihil aiman, ujung sikut Pak, ala fakhidhil yumna, di atas paha kanan. Nah, ya kan? Tsumma qabada sintaini, melipat dua jari, min asabihi, melipat dua jari Pak. Ya kan? Jadi tidak langsung, melipat dua jari. Tah nu ieu tah dua tah. Berarti itu hinsir binsir. Naon bahasa Indonesiana cinggir teh Pak? Kelingking ya? Kelingking dan jari mah dilipat. Wahalaqo halqatan, membuat lingkaran dengan jari tengah dan ibu jari. Berarti dua hadis ini sama kan? Tsumma rafa'u usbahu, lalu mengangkat telunjuk. Sok praktekeun. Set, dilepat dua jari, dibikin lingkaran antara jari tengah dengan ibu jari, lalu rafa'a usbahu, mengangkat telunjuknya. Itu sudah sama dengan hadis yang sebelumnya kan? Wa ra'aituhu, saya melihat, yuharrikuha, beliau menggerak-gerakannya, yad'u biha, berdoa bersama dengan gerakan itu. Ini hadis paling lengkap, paling detail. Bapak Ibu mau pilih mana? Jadi maaf saja kalau saya menolak yang mengatakan boleh pilih salah satu, namanya jawazul amroin. Salah satu yang mana? Antara dikepalkan begini dengan dikepalkan lalu begini. Tidak bisa. Kenapa cuma dua? Kan hadisnya 5 macam. Kalau Anda mau mengatakan boleh pilih salah satu dari yang 5. Baru konsisten namanya. Tapi tiba-tiba boleh pilih antara dua, ini tidak konsisten. Anda membuang hadis yang 3. Iya kan hadis sebelumnya mah itu mah yang belum lengkap. Yang ini yang lengkap. Kalau mau lengkap yang terakhir. Konsisten berpikirnya. Kenapa saya begini? Karena ini yang paling lengkap. Selain sahih lengkap. Jadi kalau ada yang begini, cicing gitu sampai akhir. Anda mengamalkan hadis yang sahih yang tidak lengkap. Nah, terus Bapak Ibu, begitu saja. Benar tidak? Ya benar, ngente komplit. Mun sayur tema sayur wajib, bah. Garamnya sudah, jahenya, jahe lajanya sudah, sayur asem Pak. Naon deui Pak teh Pak? Tadi jahean sampai jadi bandrek atuh. Tah itu sayur asem bandrek. Gitu Pak. Sok, ngahulang we ngahulang. Menurut saya ini sudah cari cara yang mudah dibanding dengan semua perdebatan para ulama. Kenapa? Ada yang mengatakan hadis, yang mengatakan wala yuharikuha syadz. Syadz itu apa? Karena ia bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Syadz namanya. Oh ternyata diketahui selain syadz, oh ternyata Muhammad bin Ajlan bisa jadi rawi Bukhari. Pak bisa Pak. Bisa ada di Muslim dan lain-lain. Kapan itu? Berarti Bukhari, Muslim dan lain-lain yang masih memakai Muhammad bin Ajlan tahu bahwa mengajarkan hadis ini waktu belum pikun. Kenapa yang tambahan wala yarikuha isyarat mengapalkan tanpa dia tidak menggerak-gerakkan Nabi ditolak?
diketahui dia meriwayatkan setelah pikun, buktinya berbeda dengan hadis-hadis lain. Berarti kurunyung we. Henteu cenah. Tak kitu. Digerak-gerakan tidak? Tidak, Pak. Tuh, bejil tidak, baru geus poho. Akan banyak anu pikun maupun lain poho, Pak. Jadi yang pikun itu bukan lupa, tapi memang sudah tidak bisa mengingatnya. Sehingga enggak bisa dipakai dengan kata-kata tidak menggerak-gerakannya. Jadi kelima tahapan cara ini, kalau mau metodologi jawazul umur, boleh semua yang 5 pilih saja. Ya begitu silahkan. Bisa dipaham Pak? Tapi kalau saya menempuh, oh ini kurang lengkap, hadis ini sahih. Oh ada yang lebih lengkap, ya saya ambil Pak. Ada lebih lengkap, ya saya ambil lagi. Tinggal nama sedikit pekerjaannya, apa susahnya? Kan bukan dirubah dari awal kan? Bisa dipaham Pak? Jadi ini harus sebetulnya mengerjakan tentang pekerjaan Nabi yang sama. Cuma karena sahabatnya berbeda, fokusnya berbeda, angle pandangan pada saat dia berposisi mulai berbeda, ya wajar berbeda-beda tuh Pak. Karena sahabat tidak mau ngarang. Mereka hanya akan menceritakan apa yang dilihatnya dengan mata mereka sendiri. Kalau kata-kata kaul yang mereka dengar sendiri. Kalau tidak mereka dengar sendiri, mereka akan sampaikan melalui siapa? Contohnya kalau Abu Hurairah menceritakan peristiwa Uhud, kan mustahil Pak. Kenapa? Uhud tahun kedua Hijriyah. Abu Hurairah masih di mana Pak? Karena baru datang ke Madinah pada tahun ke-8, awal ke-8. Bisa dipaham ya? Pasti beliau melalui sahabat yang lain. Itu Pak. Jadi hadis yang terakhir ini adalah yang paling lengkap. Kesimpulannya kurang lebih begini Pak. Berdasarkan hadis-hadis ini, pada duduk tahiyat dengan cara menempatkan tangan kanan di atas ujung paha kanan, dikepalkan, berisyarat, dan digerak-gerakan adalah merupakan amalan yang paling lengkap. Paling lengkap. Jadi kalau Bapak disuruh milih, ya milih yang lengkap. Toh tidak susah, tinggal begini-begini Pak. Mempeng masih bisa. Dan itu tidak bisa diwakilkan. Ujang gak dia cenah naon, mate keur nyeri cenah. Jadi mama kieu we wungkul mama kieu. Ari Ujang naon tugasna? Ujang kikieuan. Nggak bisa. Nggak bisa karena ibadah badani. Kalau ibadah maliyah mah boleh, Pak. Kalau ibadah badaniyah, kan ibadah dua macam, Pak. Ada ibadah maliyah, artinya itu berkaitan dengan harta. Boleh Pak. Saya mau ke haji tapi tidak punya ongkos. Oh bayar ku saya. Gitu Pak. Jadi berangkat haji. Nu jadi hadinya nu mayarna atau nu berangkat? Ya nu berangkat tong lieur Pak. Oh ibu saya sakit sehingga dia tidak mampu ke haji. Padahal harus berangkat ultur. Lalu diganti oleh anaknya. Ada kan begitu kan? Ada sekarang? Berangkat si anak nanti ke Mekah biasa we labaik umrotan, labaik hajan, labaik kalau mau labaik ada jumrohnya, ada buku. Lalu pulang ya ibu nanu sakit ibu hajan teh. Yang depan ini tangge henteu atuh. Tong sok badal haji lieur Pak. Aneh, nanti pulang dikasih kertas, ganti nama, tambah sorban putih, tambah menyan bodas. Gitu. Ya asalnya Sony ganti jadi Abdurrahman. Haji Abdurrahman. Kamu kan henteu ora iso karena di situ ada ibadah badannya. Jangankan seluruh badan, kieu wae geus teu bisa diwakilan. Banyak ayeuna sawak-awak diwakilan atuh teu kira-kira. Itu badal haji. Tapi kalau saya yang ongkosnya dari saya, yang berangkatnya anak saya jadi haji, saya punya pahala mengongkosi itu mah normal Pak. Normal, memang Islam begitu. Sekali lagi, ini adalah ibadah badaniyah. Sedangkan Nabi mengatakan, "Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kalau kalian disuruh sesuatu, laksanakan sesuai kemampuan yang ada. Kalau Bapak bisa maksimal, kenapa pilih yang kurang? Mumpung rezekinya masih ada. Pak, iya teh jangan disangka bukan rezeki, Pak. Bukan rezeki, ini rezeki, Pak.
rezeki. Kalau saya sih punya pengalaman. Tahun 2000-an, Pak. Saya dengan kawan-kawan dapat tugas dakwah ke Sapeken, Jawa Timur di tengah laut, Pak. Lalu ke NTB, tugasnya itu balik ke Denpasar, balik. Karena ada saudara-saudara ikhwan kita di sana. Begitu datang, saya awalnya ke Sapeken dulu. Datang ke Jatiwangi, Jatiwangi itu apa itu pelabuhan teh, Pak? Di Jawa Timur teh. Banyuwangi, dekatan Jatiwangi. Banyuwangi, ternyata kapal yang biasa berangkat jam 4, ternyata sebelum jam 2 sudah berangkat. Jadi kita tidak tahu informasi ada perubahan jadwal. Akhirnya bingung semua. Dah ngobrol-ngobrol, ada yang memberitahu, Pak, Bapak bisa nanti di Pandeman, Kecamatan Pandeman, di situ ada semacam desa Kangean. Di situ nanti ada kapal kecil, Pak. Bisa sampai ke Sapeken. Ya, berangkatlah demi tugas dakwah ini ke Pandeman. Kita belum sempat sholat, Pak, saking akhirnya sekitar jam 4 atau jam berapa kita sampai di kecamatan. Mau tidur di kecamatan, dikunci, Pak. Ya, mungkin kantor sudah bubar. Hujan besar luar biasa. Bingung semua salat. Waktu sholat ada orang datang naik motor, Pak. Tidak pakai helm, tidak pakai jas hujan. Rupanya dia ingin ikut ngiuhan. Apa ngiuhan, Pak? Berteduh ya, berteduh. Melihat kita sedang sholat. Tiba-tiba, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mau ke Sapeken ya? Dari begini saja sudah tahu, ke Sapeken. Karena namanya pesantren Abu Hurairah yang di tengah laut, memang didirikan oleh orang tua Abu Hurairah, lalu dipimpin oleh putranya Ustadz Dailami, Abu Hurairah. Nah, waktu itu sahabat saya dengan Ustadz Dailaminya. Nah gitu, Pak. Pak, ikut saya saja. Dibawalah saya kepada seseorang almarhum sekarang, namanya Pak Pepe. Ini Ustadz Wawan benar gitu, Pak. Jadi ternyata nama Ustadz Wawan ngetop juga, Pak. Sampai ke tengah laut, Pak. Oh, Bapak tahu, Pak. Lalu beliau mengeluarkan beberapa majalah, Al-Qudwah. Majalah yang kami terbitkan dulu, yang sekarang ganti dengan Buletin Santri ya, majalah Al-Qudwah. Saya langganan. Saya paling suka katanya, karena Ustadz Wawan itu pelajaran sholat, cara sholat Nabi dan sholat jenazah perjenazahan. Saya pelajari, saya praktekkan, saya ajarkan. Wah, Pak, mandi air hangat dan sebagainya. Akhirnya sampai pagi-pagi tidur, walaupun maghribnya ada kasus. Kasusnya tiba-tiba jam 5:30 ada pengumuman. Nanti pada maghrib, masjidnya besar, Pak, mungkin 2 kali ini ya, lebih besar mungkin. Nanti pada maghrib akan ada pengajian. Kebetulan ada ustadz yang datang dari Bandung, Ustadz Wawan Sopwan. Aduh, saya yang istirahat capek. Ya, saya maghrib dulu, lalu ceramah, Pak. Innal hamdalillah kumaha gaya simkuringannya. Nah, madu. Nanti dulu Pak Kiai, tolong turun dari mimbar. Kenapa tidak salam? Nah, jadi diturunkan tina mimbar ge pernah. Bagaimana kalau saya ceramah dulu setengah jam? Setelah itu nanti silahkan yang merasa berilmu ke depan. Silahkan mau tanyakan apa. Kalau Anda belum puas, saya tidak akan pulang. Ya, saya ceramah dulu. Ya silahkan. Barau deh, Pak. Tah pengalaman Ustadz begitu. Tapi rapedah teu salam, Pak. Padahal mereka salam kumaha urang we nya. Begitu selesai saya duduk, bab salam dibahas, alhamdulillah mereka bisa menerima. Bahkan saya diundang ke rumah anu nitah turun teh, Pak. Tolong, saya baru pulang dari Mekah, periksa haji saya. Kalau salah saya mau berangkat lagi, gitu Pak. Sambil makan dan sebagainya. Akhirnya saya dilarang pulang. Udah jangan pulang, di sini saja. Di sini katanya ustadznya kurang. Pak, kalau Bapak perlu saya, di Bandung lebih perlu saya lagi. Wassalam. Begitulah kurang lebih, Pak. Nanti Bapak-bapak kalau di Mekah. Gitunya persisnya jual gitu ya, Pak. Padahal persis naon da mah soal hadis ieu mah lain soal organisasi jajauheun. Kitu ngelamun persis teu kieu. Eta mah kudu dicoret. Itu adalah dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan.
wabarakatuh.